Siap. Mas Indra dan teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kami di Purbalingga alhamdulillah cerah. Kemarin sempat beberapa kali hujan, dan untuk informasi teman-teman, terima kasih sekali nih banyak dari Barling Mas Cakep, Prof. Agung untuk diketahui dan teman-teman yang lain. Kita kedatangan teman-teman yang mengadakan sebenarnya di Purbalingga, tapi yang hadir di daerah sekitar terutama Purbalingga, Banyumas, Kebumen, Cilacap, Banjarnegara dan sekitarnya. Juga yang jauh, Mas adik kelas kami, Mas Ulin dari Lampung juga hadir dan selalu setia dengan Prof. Agung ya. Prof. Agung sehat ya? Alhamdulillah sehat terus. Sehat. Ya teman-teman, kebetulan kami mungkin nanti akan cerita sedikit, tapi sebelumnya kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bisa hadir untuk menyempatkan waktunya di sore yang mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita selalu diniatkan untuk mencari ilmu yang bermanfaat, tentunya menjadi penimbang berat kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Prof. Agung yang sudah menyempatkan, mungkin barusan juga masih di laborat dan kita hadirkan untuk sesi ini. Kenapa mungkin latar belakang beliau bisa hadir, terutama teman-teman amat sangat mensupport dan berterima kasih mungkin beberapa teman-teman dan saudara-saudara kita dari sejawat ada yang terpapar, dan juga saudara-saudara dari kerabat itu yang sudah memakai produk beliau, Secretom dan dari stem cell-nya Prof. Agung ini. Tentu kami dari awal sudah mengikuti beliau, walaupun saya bilangnya Prof. Acong ya, tapi ya karena ini sesuatu yang resmi tapi santai. Prof. Agung ini teman seangkatan dengan saya waktu di Fakultas Kedokteran Unisula. Tentu menjadi kebanggaan kami, tentunya yang membanggakan buat kami adalah ilmunya yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Tentu perjalanan yang kami ikuti selama ini, Prof. Agung, dalam perjalanannya banyak yang ya lika-liku lah, ada yang berat, susah, dan sampai masuk, saya sampai kontak dengan beliau waktu masih Menteri Pak Terawan, mental, dengan Pak Ganjar, Pak Gubernur juga mental, tapi alhamdulillah pelan-pelan tapi pasti sesuatu memang orang publik itu harus dibuktikan, dan alhamdulillah sudah terbukti banyak khasiat dan kegunaannya. Tentu hal ini tidak tidak berhenti di sini, karena memang terutama masyarakat apalagi di dunia pendidikan itu butuh pengakuan lagi dari BPOM, kehalalan dan sebagainya. Nanti mungkin Prof. Agung akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana sih termasuk proses untuk menjadikan stem cell ini bermanfaat, perlu proses yang amat sangat panjang. Kemudian kenapa mungkin seperti banyak pertanyaan dari teman-teman, kok terburu-buru banget sih stem cell Secretom ini sekarang kok baru sekarang? Karena memang untuk COVID ya memang sangat terburu-buru, karena memang COVID sendiri kan baru 2 tahun ini. Tetapi sampai uji klinis di lapangan ya amat sangat terbukti gitu. Nah ini mungkin perlu dukungan teman-teman, tapi juga yang belum memahami betul ya nanti kita tanyakan betul di Zoom ini. Mungkin begitu, nanti akan lanjut oleh moderator kita Dr. Indra, spesialis dalam sebagai anggota kami di Purbalingga. Monggo nanti teman-teman mungkin banyak diskusi ya Prof. Agung ya, mohon maaf ya. Karena teman-teman ingin menggali betul, karena setahu saya kan stem cell juga tidak hanya di Semarang itu Prof. Agung yang punya, tapi setahu saya dulu awal itu Dahlan Iskan tuh ya sejak beliau sakit selalu memakai stem cell dari Cina dan sebagainya. Ini mungkin bisa ditanyakan bedanya atau apanya lah begitu. Mungkin tidak panjang lebar. Terima kasih sekali lagi teman-teman Barling Mas Cakep dan teman-teman yang jauh. Mas Ulin, makasih yang dari Lampung, Ring Sewu ya.
Semoga bermanfaat dan terus silaturahmi, panjang umur, sehat, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan kesehatan dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat baik hanya ya Pak di dunia dan juga di akhirat. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan untuk Mas Indra. Monggo Mas Indra. Ya, terima kasih Dr. Wijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sejawat ID sekalian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, jadi mungkin pendahuluan dari saya. Kita saat ini udah 1 tahun lebih mengalami pandemi virus COVID. Virus COVID ini termasuk penyakit yang baru untuk kita, sehingga banyak pedoman protokol terapi, pemeriksaan maupun dan lainnya itu mengalami beberapa perubahan. Bahkan dari kolegium maupun Depkes ada beberapa perubahan tentang buku panduannya sampai 5 kali kalau tidak salah. Jadi ya, protokol yang terbaru saat ini yang protokol standar COVID kita memang menggunakan multivitamin dan antibiotik yang diperlukan, kemudian menggunakan antivirus. Antivirusnya ternyata ada beberapa perubahan. Ya, tadinya oseltamivir bisa dipakai, saat ini ternyata hanya dipakai di cuma remdesivir dan favipiravir. Ya. Tamivir masih kontroversial. Bisa dipakai untuk COVID, bisa tidak. Nah, ini karena ini penyakit baru, jadi memang masih banyak perubahan yang harus kita pelajari. Nah, saya standar terapi COVID yang tadi masih ada beberapa terapi dan uji klinis. Dalam hal ini misalnya plasma convalescent, kemudian ada IVIG, kemudian ada yang nanti akan kita bahas stem cell, mesenchymal stem cell. Kemudian ada penggunaan yang ivermectin. Jadi yang untuk plasma convalescent maupun IVIG dan satu lagi tocilizumab mungkin sudah obat yang lama, sudah sering dibahas. Saat ini yang sedang hangat-hangatnya yaitu tentang penggunaan ivermectin dan sekretom, yaitu mesenchymal stem cell. Nah, apakah memang mesenchymal stem cell ini memang berguna atau tidak untuk pengobatan COVID? Soal ini akan kita diskusikan dengan pakarnya, yaitu Profesor Dr. Agung Putra, MSImed. Beliau merupakan lulusan S1 dari FK Unisura, S2 dan S3-nya dari FK Undip, dan mengambil PhD-nya dari SNMP India. Untuk waktu dan tempat, saya serahkan pada Prof. atau Dr. Agung Putra. Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Saya coba share screen dulu. Udah kelihatan belum ya? Udah. Baik. Suara jelas terdengar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ketua ID, Dr. Ujang, Brother, Pak Ustadz. Ini saya selalu manggil. Ini orang yang sangat baik ya, selalu memberikan kebaikan pada kami, terutama di grup 90. Kemudian moderator Dr. Indra ya, yang mungkin masih banyak kesibukan namun menyempatkan diri untuk kita diskus terkait dengan perkembangan sains. Juga pada hadirin hadirat sekalian ya, saya kira saya tidak terlalu pakar, tapi saya konsisten saja mungkin ya. Jadi akhirnya saya bisa atau tahu sedikit terkait dengan proses-proses molekuler yang terjadi. Saya akan langsung masuk ke tahap berikutnya. Saya kira ini sudah banyak dibahas ya, kita lewatkan saja ya. Saya kira ini juga sudah banyak dibahas bahwa basicnya sekretom ini adalah clinical trial. Jadi sekretom yang kami lakukan berbasis pada riset, yang kemudian riset ini telah lulus dari approval ethical dari Komisi Etik Nasional. Artinya kami diuji sebelumnya oleh Komisi Etik apakah ini layak untuk di-running di klinik atau tidak. Dari sekian pakar yang dihadirkan, menguji mulai dari proses, efek samping, dan seterusnya, sehingga kemungkinan ruang-ruang
titik-titik mana yang kritis itu dieksplor dan dinyatakan keluar. Kira-kira demikian. Kemudian rekomendasi dari kementerian tadi Dr. Ujang, Brothers Ustadz kita sudah menyampaikan. Memang betul ini keluar dari komisi etik. Demikian juga dari sejawat atau teman-teman kita di Panglima dan di Polri. Saya kira yang terpenting ini kita publish di jurnal Scopus Dewan ya. Jadi basically bahwa apakah ini memiliki dasar sains ya, ini bisa kita klik ya di clinical trial. Di review ini open to review, artinya seluruh dunia bisa melihat prosesnya, bisa men-tracking apakah ada kejanggalan yang mereview dari teman-teman Jerman dan Inggris, dan alhamdulillah dianggap layak dan running well. Ada sekian ratus jurnal yang ditarik sekarang, kita bisa explore, ditarik dari jurnal peredarannya karena dianggap bertentangan atau risetnya kurang tepat lagi ya. Seperti tadi protokol berubah-ubah, demikian juga jurnal. Banyak sekali, ada termasuk obat cacing itu ya, begitu banyak jurnal yang ditarik. Tapi alhamdulillah sekretom hingga detik ini tidak ada masalah di dunia. Jadi di kalangan teman-teman internasional di Amerika, di Jerman, sampai detik ini jurnal yang publish di dunia baru ini, yang the real research. Ada sekitar 8 jurnal ya yang publish di internasional, namun yang berbasis kepada hypoxic, ini nanti kita lihat kata kuncinya ada hypoxic. Dan yang kedua kemudian menggunakan basic molekuler ya, basic molekul. Ini kayaknya baru kita. Yang ketiga kemudian melakukan eksperimen, the true experiment, clinical trial. Jadi inilah yang menjadi salah satu sumbangan anak bangsa ke dunia, kira-kira demikian. Demikian juga kami laporkan ke US National Laboratory of Medicine, ya. Jadi data-data ini kita register juga di dunia, di Amerika, di Amerika. Ini klinik rumah sakit yang terlibat di dalamnya. Jadi hasil-hasil kami ini secara periodik kita laporkan ke Amerika, ke dunia, ya. Hasil-hasil dari riset ini ya. Kemudian tadi disampaikan ada berbagai macam protokol yang dilakukan ya. Salah satunya konsen. Saya tidak ingin kita berdiskusi terlalu debat ya, tetapi memang kita dibolehkan untuk mengkritisi jurnal ya. Jadi saya akan membahas saja karena mungkin ini menjadi bahan renungan kita semua. Nah, penggunaan plasma konvalesen menjadi umum, menjadi hal yang biasa, bahkan menjadi agenda tersendiri dari teman-teman kita. Namun saya ingin mendiskusikan di sini, dari international journal melaporkan bahwa plasma konvalesen not significant differences, tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan yang signifikan antara di status klinik dan kematian overall mortality. Ya, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas wawancara pakai masker ya. Yang kedua kemudian kita lakukan juga riset ini juga melaporkan yang kedua juga tidak ditemukan plasma konvalesen kebaikan dari plasma konvalesen. Di sini disebutkan did not result statistically significant improvement. Jadi tidak ada improvement di sini sampai dengan 28 hari ya. Ini jurnal juga ya. Jadi kalaupun nanti ada kebaikan, ya kita uji ya, di mana letak kebaikan tersebut. Kalau masalah kesembuhan milik Allah, ya Allah akan bisa menyembuhkan dengan caranya. Tidak perlu kita memperdebatkan bagaimana Allah mau menyembuhkan ya. Namun Allah memberikan petunjuk untuk menggunakan syariat ya, ikhtiarnya. Nah, ikhtiarnya jurnal ini melaporkan kegagalan ya, 2. Kemudian kita tarik lagi, ini meta-analisis. Meta-analisis itu adalah kekuatan tertinggi dari suatu riset. Kalau tadi clinical trial yang misalnya dilakukan di suatu negara X atau di suatu provinsi X, provinsi I, dan seterusnya, ini kemudian ditarik semua, dikumpulkan, kemudian masing-masing ini dilakukan uji lagi.
Jadi kedudukannya tertinggi ini di antara para eksperimen studi ya, riset studi ini paling tinggi. Hasilnya apa? Dari seluruh yang riset-riset ini dikumpulkan, ternyata hasilnya not significantly associated with decrease. Tidak ada signifikansinya dengan penurunan angka kematian. Ini bunyi riset ya. Jadi angka kematian kalau kita turus persen tidak ada penurunannya. Bahkan di sini with any benefit nggak ada untungnya for other clinical outcome ya. Tidak ada kebaikan untuk klinik untuk hasil clinical outcome-nya ya. Ini jurnal sekali lagi ya. Ini jurnal sekali lagi. Juga demikian di teman-teman di Sutomo sebenarnya sudah di launching waktu itu, hasilnya juga tidak signifikan. Saya akan membahas sedikit ke teoritisnya. Pertanyaannya adalah sebenarnya begini, basic antibody itu tentu sangat menguntungkan. Jadi kita berpikir ketika kita diberi antibody atau ada perbaikan antibody, donor antibody ke tubuh kita, kita pikir antibody itulah yang akan menghancurkan virus. Nah di sini terjawab sebenarnya antibody itu just labeling, di sini melabel. Just labeling, memegang doang atau menuntun ya, menuntun doang. Jadi tidak membunuh. Yang membunuh adalah makrofage, mesin pembunuh ini sel-sel yang melakukan fungsi mempagosit, memakan ya, atau sel-sel dendritik ya, atau sel-sel tentara kita yang punya kemampuan tadi. Jadi sekali lagi antibody convalescent ini hanya memegang doang, tidak melakukan penghancuran. Nah, pertanyaannya, virus ini RNA, ya RNA artinya single strand, maka di dalam benaknya, di dalam mindset otaknya virus ini selalu berpikir bagaimana melakukan pemberanakan atau replikasi. Replikasi virus ini tidak bisa terjadi di luar. Kenapa? Karena dia single strand. Dia menyalahi atau menentang dari suatu petunjuk Tuhan, di mana diminta berpasang-pasangan, dia ini sendirian. Karenanya doanya dikabulkan, virus ini memiliki suatu enzim reverse transkriptase yang dapat mentranskripkan seluruh materi genetiknya ke dalam DNA. Nah, kira-kira gitu ya, ke dalam DNA sini ya. Karenanya ketika virus ini berada di dalam tubuh kita, maka yang terpikir di virus ini adalah bagaimana menuju DNA. Itu konsepnya. Dengan dia menuju DNA, ditranskripkan seluruh materi genetiknya ke DNA kita, karena double strand, maka DNA kita dengan senang hati mentranskripkan atau mencetak virus tersebut. Nah, virusnya beranak pinak. Itu kira-kiranya. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika dia dilabel oleh donor convalescent, kemudian diserah terimakan ditangkap oleh makrofag melalui VC reseptor VC yang akan binding pada antibodi yang melabel tadi, maka posisi virus sekarang ada di permukaan dari si makrofag. Nah, kemudian makrofag atau sel tentara ini akan melakukan fungsi penghancuran, pelisisan. Bagaimana fungsi pelisisan? Yaitu dilakukan phagocyte, dimakan di dalam ini. Nah, kira-kira dimakan ya. Nah, disinilah kira-kira dimakan. Pertanyaannya, ini kursor saya terlihat ya, kursor saya. Izin saya mohon dijawab, kursornya kebaca ya, Pak Moderator? Kebaca ya, kelihatan ya kursornya ya? Kelihatan, Prof. Baik, maka pertanyaannya, kita berharap ketika di phagocyte itu kita berharap virus ini dihancurkan di dalam intraseluler kita, tentara kita. Baik menggunakan enzim lysozyme atau non-enzim, misalnya menggunakan reaksi peroxidase. Itu sunatullah, itu hukum alam. Setiap barang yang dimasuk akan dihancurkan menggunakan enzim atau non-enzim. Non-enzim itu reaksi peroxidase yang akan memunculkan radikal bebas nanti di akhirnya. Pertanyaannya, kalau kemudian fungsi tentara ini bagus, optimal, apa yang terjadi? Virus inaktif, elimination, selesai, virus habis. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dimakan, dicaplok, di phagocyte, ternyata virus ini tidak bisa dimusnahkan oleh kedua mekanisme tadi. Lisozyme-nya tidak berfungsi atau
reaksi periodiknya gagal. Apa yang terjadi? Maka di sini virus ini melakukan sujud syukur pada Allah karena dia telah menemui DNA. Tadi dia susah mencari jalan, nah sekarang dia menemui DNA, dia ketemu DNA di sini, sehingga dia melakukan replication di sini. Nah, replication di sini, maka ini, maaf, ini tadi jurnal ya. Maka sekarang apa yang terjadi? Dia akan melepas cytokine storm, badai. Maka di sini saya katakan, kalau kita memberikan konvalesen, itu pisau bermata dua. Bisa dia eliminir dan dia bisa juga menjadi badai cytokine of replication di sini. Maka di sini disebut the virus use antibody atau decisive antibody decisive immune cell kita, immune cell as using antibody estrogen host sebagai kuda Troya. Jadi dia sebenarnya mempercundangi plasma konvalesen ini, mengakali si konvalesen ini untuk menunggangi si plasma konvalesen ini sebagai kuda Troya. Ini bahasa jurnal loh. Sebagai kuda Troya untuk menuju ke dalam DNA. Nah, pertanyaannya, kalau begitu tidak efektif ya? Belum tentu. Memang kalau kita bermain dengan virus RNA, konsep antibodi, kenapa RNA itu menjadi penting? Karena konsep antibodi itu hanya sangat efektif pada mikroba yang ekstraseluler atau yang tipe DNA. Untuk tipe-tipe RNA, ini pisau bermata dua, termasuk SARS-CoV-2. Karena ketika dicaplok, di fagosit dia tidak musnah, ilustrasi sederhana, ketika kita makan roti yang mengandung salmonella typhi di dalamnya tadi, berharap kita di lambung dilisiskan, namun ternyata kita malah sakit tipes. Memang ada beberapa orang yang sehat kuat dilisiskan itu salmonella typhi. Nah, sama. Jadi setelah dimakan di dalam perut itu belum tentu dia dimusnahkan. Sehingga kalau saya pemberian plasma konvalesen boleh dilakukan ketika kita punya data tentang makrofis dan dendritik. Bagaimana menganalisis fungsional dendritik dan makrofis? Dendritik itu misalnya ada 3 type, dendritik tipe plasmatoid dengan menggunakan CD200, dendritik myeloid, dan dendritik leukocardioid. Artinya kita harus menggunakan mesin flow cytometry untuk menganalisis dendritik tadi. Atau makrofis, CD11C harus kita analisis ini, CD163 dan seterusnya. Apakah di sini makrofis yang kita punya ini statusnya sedang fungsional atau kuat atau sedang tidak kuat. Nah, tanpa data itu maka kita melakukan gambling, perjudian. Kalau perjudian tentu dilarang karena bisa dia lari ke satu dan bisa dia lari yang ke poin kedua. Nah, alat flow cytometry tidak umum dilakukan di rumah sakit karena di rumah sakit hanya menganalisis CD4 dan CD8 ya, limfosit yang terkait dengan HIV. Padahal di sini CD-nya sampai ratusan ya, macam-macam CD-nya. Jadi tidak biasa dilakukan di rumah sakit sekalipun rumah sakit yang sangat besar ya. Ya, alat-alat flow ini dilakukan di lab-lab riset termasuk di kami, rumah sakit besar-besar itu tidak melakukan. Sehingga ketika kita tidak punya data ini, maka kita tidak akan pernah tahu hasil akhirnya. Nah, maka banyak yang kemudian diberikan konvalesen lebih buruk dan seterusnya. Nah, sebagai patokan mungkin logisnya berhasilnya tentu di fase awal ketika orang tersebut sistem fagositnya belum rusak. Misalnya kena COVID sekarang hari Sabtu, hari Minggu positif, hari Minggu dimasukkan konvalesen. Nah, masalahnya pada saat kita positif kita belum merasa sakit, ya, belum terlalu berat, atau mungkin kita malah belum ke rumah sakit. Nah, jadi ini tidak dilakukan. Nah, seiring dengan waktu ketika sistem imun kita sudah virus ini menginfeksi ke dalam, karena seluruh virusnya akan masuk ke dalam DNA, maka otomatis sistem tubuh kita ini sudah mengalami kelemahan atau kemunduran. Kalau sudah kemunduran, berarti akan terjadi fase cytokine storm. Sehingga dari jurnal tersebut dilaporkannya mengapa gagal karena pada fase severe atau sedang menuju severe. Bahkan kalau pada orang normal, pada orang yang biasa, yang fase ringan pun kalau diberikan orang tersebut ada masalah pada imunitas,
ini pun akan muncul early cytokine storm. Yang tadinya sitokinnya agak di ujung, ini maju lebih depan. Demikian juga kalau fase badai, maka dia akan jadi prolong. Ya, yang harusnya 3 hari expired, virus ini nggak lama, bro. Sebenarnya kita nggak usah terlalu panik sama virus ini. Virus ini kan ciptaan Tuhan juga. Tuhan akan mengatur bahwa virus ini tidak boleh usia panjang. Jadi kalau kita tungguin 3-4 hari, virusnya selesai. Nah, cuman karena provokasi yang salah dari kita, maka dia terjadi prolong. Jadi lewat 14, 15, 16, 17, 18, 19 berminggu-minggu akhirnya ya. Ini yang menjadi catatan pertama. Nah, di sini disebut the virus decisive process of phagocyte immune cell and use host antibodies estrogen host ya. Jadi ini bahasanya kebalikan. Yang harapan kita antibodinya tadi menghancurkan, tapi di sini malah virus yang mengakali, mempercundangi, menipu, mensiasati, meliciki gitu ya, dan seterusnya, sehingga kita malah menjadi kuda tunjangan dari si virus tersebut. Kirimnya ya Bapak ya. Bagaimana dengan Antempra? Antempra itu basicnya interleukin 6 ya, blocking reseptor. Jadi yang di blocking reseptor, bukan sintesisnya. Jadi kalau saya mau ilustrasi sederhana, ibaratnya kita punya mobil pabriknya Smoko, produknya adalah mobil-mobil Avanza, Innova, Fortuner, dan seterusnya. Ibaratnya pabrik sitokin ini melepas salah satunya adalah interleukin 6. Nah, pabrik ini tidak ditutup oleh Antempra, tidak diblok. Yang diblok adalah reseptor. Di mana reseptor itu ibaratnya target-target setiap sel. Ibaratnya tuh kampung-kampung, rumah-rumah orang pintunya ditutup oleh reseptor. Sehingga dari blocking, kita blok dengan Antempra ini apa yang terjadi? Di jalan raya penuh dengan interleukin 6 tetap, interleukin 6-nya tidak turun karena bludak di jalan raya. Namun tidak bisa masuk ke reseptor. Maka di jurnal ini disebutkan di gambar merah, this data suggests that induced MESPOS itu berkemungkinan mendorong resiko pasien dengan systemic inflammatory response. Jadi pasien yang hampir badai malah muncul sistemik, malah timbul krisis dari inflamasi di sini ya. Jadi hati-hati penggunaan Antempra karena yang diblok bukan interleukin 6-nya ya. Ini saya kira catatan kelam dari Antempra ya. Kemudian di sini apalagi yang terjadi? Yang terjadi di sini dia akan memicu LPS ya, sensitif dari dendritik terhadap struktur LPS ya di sini. LPS adalah struktur dari mikroba. Sehingga virus-virus bakteri-bakteri ini mudah sensitif atau mudah bangkit yang berkorelasi dengan munculnya sepsis ya. Data ini jelas sekali ya. Saya sekali lagi bisa aja teman-teman sekalian melaporkan bahwa ini riset dikasih Antempra berhasil misalnya. Namun data ini did not result significantly better ya. Tidak ada kebaikan lebih baik ya secara signifikan penggunaan Antempra baik secara klinik ataupun lower mortality dibanding dengan placebo sampai 28 hari. Ini jurnal. Jurnal ini tentu dilakukan dengan kaidah-kaidah sains yang kuat. Ini jurnal Scopus Q1 di England ya. Jadi jurnal yang sangat bagus ya. Yang dilaporkan bahwa tidak ada perbaikan penggunaan Antempra. Maksudnya jadi nggak usah terlalu panik ya. Kalau nggak ada Antempra ya biasa saja karena memang tidak ada efeknya. Ini bahasanya jurnal ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan efek yang begitu macam-macam ya? Wah ini datang awal kita berpikiran ke arah tipes karena ada gangguan perut mencret, yes. Mungkin di livernya juga nggak enak, ada mual, yes. Dan seterusnya. Mengapa? Karena reseptor S2 ada di seluruh tubuh. Ya, berapa kali saya mendapatkan renalnya akut renal failure dengan COVID-19 dan akut renal failure sini ya. Karena uriumnya sampai tembus ke angka ratusan misalnya ya. Ini mengerikan juga. Demikian juga SGPT naik ya sampai 90, 80, 90, 100 ya. Jadi virus ini memang menyerang sistemik. Setiap reseptor yang ada akan ditempeli, akan binding dia di situ. Juga demikian di brain ya, di brain dia akan nempel di situ ya. Saya kira itulah kenapa kita berhadapan dengan gejala yang beraneh-aneh ya.
one organ, one human ini akan berbeda dengan human lainnya ya, kira-kira demikian. Bagaimana dengan bagaimana dengan pasien yang gemuk ya? Benar tadi di sini obesitas ya, obesitas ini mengapa yang lebih banyak teman-teman kita yang obesitas atau saudara kita yang obesitas yang lebih buruk, karena obesitas itu makrofagnya banyak terpolarisasi menjadi makrofag type 1. Ya, makrofag itu ada dua type 1 dan type 2. Type 1 ini mudah sekali melepas badai. Kita lihat TNF-alpha dilepas, interleukin 1, interleukin 6 dan seterusnya. Demikian sebaliknya makrofag type kedua ini anti badai, dia melepas interleukin 10 di sini. Nah, karenanya kalau kita menjumpai pasien dengan obesitas, ada masalah di badannya, di gemuk ya, lemaknya, maka dia berpotensi memunculkan badai lebih keras, lebih kuat lagi di sini ya. Demikian juga dengan pasien-pasien yang ada masalah problem pada radang kronis sebelumnya. Mengapa? Karena setelah binding virus ini dilabel oleh atau menangkap si reseptor, ternyata virus ini tidak serta-merta masuk. Untuk masuk maka harus dipotong dulu spike-nya ini, materi genetiknya biar bisa masuk ke dalam dengan menggunakan enzim TPRS2. Enzim ini ternyata terekspresi atau lepas lebih banyak pada orang-orang yang sedang meradang, ya, sedang alergi, sedang sakit saluran nafas bronkitis dan seterusnya, dia akan terekspresi lebih kuat. Nah, hal ini juga lah yang mendorong di awal saya menyampaikan yang lebih banyak buruk itu laki-laki, yang banyak meninggal itu laki-laki dibanding perempuan. Ya, mengapa? Karena enzim ini, TPRS2 ini berkaitan dengan testosteron yang ada di laki-laki. Ya, perempuan kan nggak ada testosteronnya, atau sedikit lah. Ya, hormon sekunder laki-laki kan testosteron. Ya. Nah, testosteron yang sangat tinggi ini atau yang bermasalah ini akan mengekspresikan dari gene TPRS2-nya meningkat. Jadi kalau pada laki-laki tersebut lebih mudah memasukkan istilahnya, lebih mudah memasukkan virus ke dalam nukleusnya dibanding dengan perempuan ya, kira-kira gitu. Maka otomatis laki-laki lebih mudah parah dibanding dengan perempuan. Bagaimana dengan diabetes? Diabetes karena reseptornya lebih banyak, ya tentu dia gerbang-gerbangnya lebih banyak, maka dia lebih mudah masuknya. Saya kira demikian. Bapak Ibu sekalian, kita ingin sedikit fokus kepada dua slide dua gambar ini ya. Di gambar sebelah kiri ini adalah coronavirus biasa ya, SARS atau MERS yang selalu sudah kita kenal bahkan sejak Nabi Adam mungkin ya. Karena corona ini memang sama-sama ciptaan Tuhan, diciptakan sudah sangat lama. Yang sangat terkenal dari banyak variannya adalah SARS dan MERS ya. Flu Hong Kong, flu apalagi flu Spanyol, ya flu Arab ya. Nah, sebelah kiri ini adalah corona COVID-19, SARS-CoV-2 ini. Ini yang COVID-19 itu di sini. Nah, apa bedanya antara flu Hong Kong, flu China, flu India ini, flu Arab ini dengan COVID-19? Bedanya, ini spike-nya sama ya, karena mereka saudara kandung. Ini kandungan banget ini ya. Hampir sama strukturnya ya. Nah, hanya materi genetiknya ini rekombinan antara kelelawar dengan virus yang ada di tubuh sama ini tadi ya, virus tadi. Ini aneh kalau gitu ya. Nah, di mana letak anehannya? Pertama, kalau kita kena flu Hong Kong plus segala macam, ketika virusnya masuk ini, lihat dia masuk, kemudian masuk ke DNA. Kenapa DNA? Karena rumah dia di DNA. Tanpa virus ini masuk DNA, selesailah COVID-19. Ya, maka tadi pertanyaan, kenapa diobat Apigan 5 hari sampai 6 hari? Ya karena sebenarnya nggak ada obatnya. SARS-CoV-2 itu nggak ada obatnya. Mengapa nggak ada obatnya? Kalau virus ini sudah masuk ke sini, ya virus ini sudah masuk DNA, tidak ada satupun obat yang bisa melacak ke DNA. Karena kalau masuk ke DNA, obat itu toksik. Kalau toksik kan nggak lebih dari seperti baygon, seperti kita minum obat keras, ya air raksa dan seterusnya. Maka yang kita obatin itu virusnya masih di luar-luar ini. Karenanya Apigan itu minumnya 5 hari karena diharapkan masih gentayangan di luar. Nah, kalau dia sudah sempat masuk dengan sistem yang lemah, ya sudah tidak akan bisa diobati oleh Apigan atau apapun lah. Sampai detik ini saya kira tidak ada obat untuk bisa mengendalikan virus yang tipe RNA.
Ya, kecuali kalau mau kita kontrol dari awal ya, dari awal kita blocking misalnya reseptornya sehingga dia bisa tidak nempel, itu masih logis. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam tidak bisa diuber. Nah, yang bisa melacak ini hanya dendritik, hanya imun respon kita. Itulah kenapa nanti kita bahas, kita harus hati-hati penggunaan steroid karena yang bisa melacak melakukan fagosit bukan obat apigat tapi imun sel kita. Nanti ya, ini kita bahas di ujung. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah dia masuk ke DNA? Maka kakak kandungnya ini tadi, Hong Kong, flu China, flu Arab, dia tidak mengganggu sistem interferon kita. Interferon adalah sistem penghancuran virus. Jadi sekeras apapun flu Hong Kong dan seterusnya tidak akan terlalu parah dibanding dengan COVID-19. Kita lihat COVID-19. COVID-19 itu begitu datang di blok interferon kita, sistem penghancuran ini kan mesin pembunuh virus ini sebenarnya, molekul pembunuh virus. Sehingga di jurnalnya disebut limited antiviral stage. Nah, artinya apa? Senjata kita itu sudah dipotong dulu ketika virus masuk. Otomatis kalau kita sudah masuk virus ini, sekalipun badan kita kelihatan sehat, kekar ya, Kopassus atau kita Panglima, olahragawan kuat, kita akan tetap kena, kita akan mengalami rangkaian tadi. Rangkaiannya mulai dari fase ringan, fase tengah, hingga fase badai. Kita akan melewati itu. Hanya berharap badainya tidak jadi tsunami ya, kira-kira gitu. Nah, yang pertama jadi ada perbedaan sekali ya, karena saya kira ini ada unsur rekombinan ya, ada sang arsitek di sini. Jadi ini unik, dia memotong dulu interferonnya supaya dia bisa masuk beranak pinak begitu leluasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat SARS dan MERS ini ketika dia masuk, dia memanggil simokin. Jelas, simokin adalah molekul attractant. Sunatullah ketika setiap bakteri, setiap makhluk yang ada masuk ke tubuh kita, maka seluruh pasukan kita Allah akan menggerakkan pasukan-pasukan tentara kita itu akan hadir dengan cara simokin itu dilepas. Nah, tetapi pasukan yang dipanggil itu tidak spesifik. Simokin itu siapa? Apakah leukosit, monosit, limfosit? Nggak jelas. Jadi memang artinya apa ini? Ini nggak ada urusan badai. Tidak akan ada badai pada SARS, ya, flu Hong Kong, flu segala macam nggak ada badai. Jadi 3 hari kita terkapar, 4 hari, 5 hari sembuhlah. Sudah nggak berlanjut-lanjut ya. Nah, kita lihat dengan dengan COVID-19 ini kan saudara kandungnya nggak ada apa-apa. Saudara kandungnya ini atau COVID-19 ini berbeda, sangat berbeda dengan SARS-CoV-2 dengan MERS dan SARS. Lihat, ketika dia masuk ternyata dia mampu melepas simokin secara spesifik. Simokin itu adalah molekul attractant. Ini kita lihat Bapak Ibu sekalian saksikan. Kalau dilepas, ini kelompok kontrol ya, titik hitam ini kelompok kontrol, yang merah ini kelompok pelaku. Kalau dilepas CXCL9 dan dilepas ini CXCL9 dilepas, maka apa akan ditariklah limfosit. CXCL19 dilepas, lihat gambar merah lebih tinggi ya dibanding kontrol, dibanding pelakuan akan dilepas, akan ditariklah namanya natural killer. Kalau CXCL2 dipanggillah monocyte, CXCL8 dipanggillah neutropil. Jadi gak usah bingung kalau kemudian kok leukositosis, katanya virus. Ya, karena dipanggil. Virus ini unik. Jadi dia bisa mengumpulkan pasukan ini untuk hadir. Saudara kandungnya nggak mampu. Nah, sederhana saya ingin gambarkan kejadian di Monas. Ketika kejadian di Monas, maka dipanggillah pasukan marinir, pasukan Kopassus, pasukan Brimob, Densus, semua dihadirkan di Monas. Pasukan yang sedang hadir itu tentu ngapain? Tentu dia sistem natural, sistem NFTB-nya teraktivasi. Ya, teraktivasi artinya dia akan melepas badai. Nah, di sini dilepas badai, ya, dilepaslah badai. Nah, badai itu berupa sitokin, ya, sitokin interleukin 1 dan seterusnya. Nanti kita bahas sehingga muncullah cytokine storm. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, kurang puas ternyata virus ini. Selain melepas badai, virus ini juga mengaktifasi jalur intrinsic coagulation. Dilepas tisu faktor, mengaktifasi faktor 7, faktor 10, kemudian 15A, kemudian muncullah trombin.
trombin akan memecah pipidogin jadi pipin, kemudian muncullah pulmonary intravascular coagulation, muncullah jendela-jendela darah tersebut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sebenarnya grafiknya terlihat jelas di sini. Ya, di awal kita hanya meriang, mungkin malah nggak meriang, hanya pegel-pegel gitu dipijet ya, atau masuk angin dikerok gitu ya. Karena apa? Karena memang sitokinnya belum ada yang dilepas. Kita lihat di sini ketika sudah masuk hari ketiga, hari keempat, ini mulai terasa nih panas ya, karena sitokin sudah beberapa dilepas ini. Si XCL8 ini neutropil sudah mulai dipanggil di sini ya. Neutropil akan hadir untuk menghancurkan seluruh sel-sel yang teridentifikasi untuk inflamasi untuk radang ya. Jadi dihancurkan. Nah, badai akan terjadi di hari ke-7. Ya, ini jurnal awal ketika SARS Wuhan ya, virus alpha ya. Virus delta ini agak bergeser, dia di 9, 8, 9, 10. Nah, ini badai. Badai ini bergerak sampai 3 hari. Makanya kenapa kita kasih sekretom itu sampai 3 hari. Dan dilepas secara periodik. Makanya kita berikan per 12 jam. Nah, kita lihat sekarang. Nah, tadi pertama ya kita lihat. Siapa yang berperan awalnya dendritik ini kita lihat sekali ya. Ketika dia binding ya, jadi ini ada virus masuk dan dendritik yang mencoba melepas interferon, sebagian dendritik berkomunikasi dengan limfosit untuk kemudian mempunyai memori, nanti memori akan terbangun IgG dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dendritik kita harusnya bukan tipe myeloid tadi. Dendritik ada 3 type, type myeloid, type plasmatoid, dan type regulatorik. Ada mungkin orang tidak ada gangguan komorbid ya, tetapi dia mudah kena, begitu dia kena langsung parah dan meninggal. Mengapa? Karena inkompetensi, saya menduga karena inkompetensi dari dendritiknya ini tadi. Kalau dia lebih banyak tipe myeloid, maka dia mudah terinfeksi. Mengapa? Karena tipe myeloid tidak mampu melepas sitokin interferon ya, interferon type 1. Interferon type 1 itu mesin pembunuh. Nah, kalau dia tipe ini, maka dia akan mudah masuk, kemudian dia akan menginfeksi limfosit kita, dan akhirnya kita seluruh pasukan limfosit kita akan terinfeksi. Sekarang kita uji Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita lihat ya, ketika polarization dari CD4 ya. Jadi sebenarnya gini, CD4 ada beberapa teman ini aneh ya, kok bisa sih proses kronis dalam waktu sesingkat-singkatnya ya, karena ini melawan takdir ya. Takdir yang kita pelajari dulu kalau untuk terjadi fibrosis harus butuh waktu yang lama. Takdir yang kedua, kalau virus itu tidak mungkin leukositosis. Kita jawab semua tadi ya. Takdir ketiga, bagaimana untuk menjelaskan dogma bahwa adanya gangguan fibrosis tadi. Nah, ini kita akan melihat polarisasi dari CD4 ya. CD4 ini kalau terpolarisasi menjadi Th1 ya, ini akan melepas badai semua di sini. 17 juga akan merusak ya. Kemudian natural T regulator. Jadi T regulator ini kalau kita lihat dia akan mensupresi ke kanan ya, Th1. Dia mensupresi Th2 ya. Jadi kita berharap sebenarnya di T regulator ini untuk melakukan proses inflamasi tadi ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, gambaran paru-paru terjadi bercak semua putih. Nah, kita sibuk dengan interleukin 6 Atempra. Ini tidak bermain di paru. Atempra ini sistemik, dia masuk ke aliran darah, memicu ke area atas ya di hipotalamus, mensintesis prostaglandin, akan terjadilah eskalasi suhu. Jadi suhu naik. Kemudian interleukin 6 itu akan masuk ke liver, kemudian disintesis fibrinogen naik. Ini bahan baku untuk terjadinya dimer-dimer ya. Karena ada trombin tadi, ingat tadi kita bahas trombin. Trombin itu akan memecah fibrinogen, maka jadilah fibrin dan dimer ya. Dimer ini kita lihat naik. Nanti kita bahas dimer. Yang ketiga nanti systemic inflammation ini akan merekrut granulocyte colony stimulating factor, monocyte colony stimulating factor dari sumsum tulang, ditarik semua pasukan tempur sumsum tulang sehingga terjadi leukositosis nih. Sudah dipanggil neutropil secara spesifik ya oleh si virus ya, secara spesifik diundang.
Neutropil harus hadir. Ya. Kemudian dari sumsum tulang pun ditarik. Maka terjadi leukositosis. Biasa aja. Ini mainannya si virus, kira-kira gitu. Nah, bagaimana kalau kita kasih Atempa kok nggak mau, misalnya Atempa itu benar ya. Tadi jurnal mengatakan gagal ya. Saya anggap bukan Atempra, misalnya Ateprim. Misalnya Actrim misalnya. Actrim ini memblok sintesis. Katakan itu benar, sintesisnya di blocking gitu ya. Maka yang terjadi adalah tetap tidak akan memperbaiki si GGO. Mengapa? Karena GGO kita lihat di sini ya. Untuk menimbulkan GGO itu berarti ada proses infiltrat di situ. Infiltrat karena proses eksudat. Eksudasi itu terjadi ketika dysfunction dari endotel yang kemudian memicu permeabilitas kapiler sehingga cairan itu keluar. Dysfunction dari endotel akibat terpapar TNF-alpha, tumor necrosis factor alpha atau interleukin 1. So, kita harus mengontrol ini sebenarnya untuk memperbaiki GGO. Bukan Atemprim gitu tadi ya. Nah, mengapa sekretom banyak terjadi perbaikan misalnya nanti silakan teman-teman diskusikan karena banyak juga ya, sudah cukup banyak yang melihat ada perbaikan di situ. Ya, karena kandarnya ini kita blocking TNF-alpha dan interleukin 1, bahkan interleukin 6, bahkan seluruh interleukin karena jalur pelepasan badai itu namanya nuclear factor KIB, NF-kB itulah yang kita blocking. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat di sini T-regulator. T-regulator itu unfunctional. Seharusnya overactivation CD8, loh, kita kaget. Bukankah tadi limfositnya menurun? Mengapa ini CD8-nya overactivation? Yes, kita lihat di jurnal. Di jurnal secara overall terjadi penurunan kadar limfosit. Kita setuju. Tetapi ketika kita masuk running ke dalam, ternyata yang turun itu hanya CD4. CD8 tetap CD8 overactivation, menaik secara tajam. Mengapa CD8 menaik secara tajam? Karena CD8 ini fungsinya untuk menghancurkan sel-sel yang kita, alveolus kita, atau siapapun yang teridentifikasi kontaminasi oleh virus, jadi dirusak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa teknik untuk melakukan penghancuran tersebut ya. Misalnya natural killer menggunakan teknik porfirin digolongkan dan seterusnya. CD8 ini menggunakan sistem sensitisasi. Tidak perlu ada labeling bantuan antibodi atau seterusnya, asal sel ini teridentifikasi maka akan dihancurkan. Apa maknanya? Maknanya paru-paru kita terjadi proses penghancuran secara masif. Ya, jadi ini kalau kita ceria badai, maka terjadi penghancuran akibat dua aktivasi faktor ini dan adanya pelepasan badai ini yang menimbulkan infiltrat bercak-bercak begitu banyak. Mengapa ini kita penting konsentrasi terutama di endotel ini? Karena nanti urusannya kepada dimer. Ya teman-teman, konsentrasi dimer tinggi no problem sebenarnya kalau tidak dysfunction dari endotel. Why? Nanti kita uji ya, kita uji why ya. Baik, kita masuk di sini. Nah, ini saya katakan tadi makrofis type 1, ini type 1, ini makrofis type 2. Kita lihat spesifik banget makrofis type 1 itu makrofis type model pro badai. Maka orang-orang yang gemuk ini jelas sekali dia berpotensi masuk badai lebih kuat, lebih prolong, lebih early bahkan karena memang makrofisnya banyak tipe 1. Dari mana tahu? Ini jurnal lagi. Jadi orang-orang yang obes, maka resikonya harus kita dorong makrofisnya supaya menjadi tipe 2 saja, yang bersahabat dengan badai. Bagaimana? Butuhnya interleukin 10. Kalau kita blok dengan 10, maka dia lari ke anti badai. Kira-kira demikian ya. Jadi kalau dia sudah anti badai, dia akan mendorong, akan mudah untuk terjadi amelogenesis dan seterusnya, regeneration di sini ya. Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah kita bahas. Jurnal lain menyebutnya bukan badai, tapi disebutnya macrophage activity syndrome. Artinya apa? Sindroma ini sesungguhnya disebabkan akibat makrofag yang teraktivasi secara mendalam. Mengapa? Kita ingat tadi di wilayah di Ancol, Tugu Monas tadi ya, seluruh pasukan tempur ini mungkin rajanya pasukan tempur, nah dia teraktivasi yang sangat tinggi sekali. Yaitu dengan kemudian dia melepas sitokain ya, sitokainnya ini interleukin 6, TNF-alpha, ada banyak. Mengapa kita periksa interleukin 6 saja? Ya, karena ini memang sistemik. Mengapa interleukin 1 TNF-alpha? Yes, karena ini yang berkaitan dengan eksudasi. Bercak-bercak GGO itu di sini kira-kira ya.
Nah, kemudian di sini dilepas tisu faktor, kemudian terjadi paesis seperti tadi, sehingga kita akan terjadi masih pulmonary damage dan terjadi trombosis dan seterusnya, pasien masuk ARDS berat dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita berpikir ventilator, ya, saya tidak mengkritisi karena saya bukan klinisi, namun ini jurnal. Bapak Ibu sekalian, jurnal ini mengatakan penggunaan ventilator sendiri itu bermasalah. Positive pressure ventilation akan disebut di sini sebagai driving factor to release of the virus SARS-CoV-2 across the damaged alveolar endothelial cell barrier. Artinya apa? Artinya sebagai faktor utama untuk mendorong penyebaran virus akibat dari damage-nya tadi, alveolar damage, barrier endothelial damage. Itu yang pertama. Jurnal ini mengeksplorasi bahwa dia akan terjadi sebaran virus yang lebih banyak menggunakan ventilator. Nah terus gimana? Butuh ventilator? Nah iya ya, gunakan ventilator tekanan yang bijak. Monggo teman-teman ICU, teman-teman anestesi paham dengan ini. Saya tidak dalam tataran karena ini perlu diriset lagi. Tapi beliau meriset ini. Cuman saya tidak mengeksplorasi berapa tekanan segala macam. Satu hal yang penting selain dia menyebabkan spreading dari virus, yang kedua, yang saya khawatirkan sekali di sini adalah di sini terjadi endothelial dysfunction. Ini lihat endothelial damage ini. Why endothelial damage menjadi masalah? Nah, karena teman-teman kita penyakit dalam, penyakit paru utama itu konsentrasinya adalah heparinisasi. Pokoknya jangan terjadi gumpalan-gumpalan. Kalau saya ada yang kontak gimana ini Prof, kalau endotelnya diamernya 600-700, saya bilang nggak masalah. Saya cuma minta data. Coba saya lihat keadaan paru, oh nggak apa-apa itu. Loh kok santai-santai aja ya 700, 800, 900, 1000 kan nggak ada masalah bagi kita. Asal endotelnya tidak damage. Nah, bagaimana dia bisa damage interleukin 1 TNF alpha muncul? Bagaimana itu terjadi? Karena ada badai. That's why kita kontrol badai. Nanti slide berikutnya akan kita lihat. Mengapa pentingnya kita menjaga endotel ini supaya jangan sampai damage, karena nanti akan terjadi imunotrombosis. Jadi trombosis ini karena ada proses ada proses inflammation. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin coba konsentrasi di sini. Ini penting karena saya akhirnya mendapat jawaban dari jurnal-jurnal selanjutnya ya. Jadi hipotesis yang saya bangun sejak awal di 2020-an tuh, saya sudah membangun akan ada kematian karena badai dan kematian karena gumpalan-gumpalan proses tadi ya, coagulation terjawab secara gambarnya. Bapak sekalian, endotelial yang damage ini, yang rusak ini, yang tadi ada eksudasi tadi, dia akan melepaskan tisu faktor, dia akan mengekspresikan adhesion molecule. Adhesion molecule di sini adalah P-selectin, adhesion molecule di sini adalah ICAM1. Artinya apa? Adhesion molecule itu adhesion, lem. Maka dia akan merekrut. Siapa yang direkrut? Yang direkrut adalah fibrin. Dari mana fibrin tadi? Fibrin sudah dilepas dimer tadi ya. Akibat dimer tadi dipecah, fibrinogen dipecah tadi, jadi fibrin dan dimer. Nah, fibrin ini nempel ke sini. Sehingga apa? Sehingga kalau kemudian ada endotel, kan takut kita karena fibrin direkrut. Kalau fibrin sudah direkrut sini, fibrin akan merekrut lagi si platelet. Kalau platelet sudah nempel di sini, maka akan direkrut lagi eriptosis. Eriptosis itu apa? Eriptosis itu adalah eritrosit yang strukturnya rusak, morfologisnya rusak. Eritrosit itu tidak akan pernah bisa nempel karena strukturnya tidak memungkinkan nempel dia di aliran darah. Dia akan leading terus. Tetapi karena di sini ada ROS, mengapa ada ROS? Radikal bebas yang sangat tinggi. Mengapa? Ingat tadi, untuk menghancurkan virus yang dipagoset hanya 2 mekanisme untuk melisihkan virus. Menggunakan mekanisme U2 and non-U2. U2 menggunakan reaksi peroxidase, dan non-U2 menggunakan reaksi enzim, yaitu menggunakan lisosim. Nah, ketika dia menggunakan reaksi U2, maka muncullah radikal bebas ini. Sehingga teman-teman sekalian, kalau sudah badai itu radikal bebasnya tinggi sekali. Nah, tinggi sekali ini akan merusak morfologis dari si eritrosit yang kita sebut eriptosis yang kemudian menggumpal. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menggumpal begini, ini problem yang sangat besar. Saya ilustrasikan sama beberapa staff sini, kalau saya di lab, kalau saya ingin melepas stem cell saya di flash, sama dengan heparinisasi itu sama. Konsepnya kita harus melisiskan.
Nah, apa yang saya lisiskan? Kalau selnya itu single cell ya di lab itu, ini begitu kuning-kuning ini kita kasih triple itu miriplah dengan heparin, maka akan lisis. Tapi kalau dia sudah terjadi coagulation di sini, jadi gumpalan, maka tidak akan pernah atau selalu 99% saya akan menjumpai beberapa sel akan selalu stuck di situ. Nah, inilah yang kita sebut namanya tromboemboli, mikroemboli nanti, trombus ya, yang kalau dia lepas menjadi emboli. Nah, ini membahayakan di sini. Nah, ini kalau kita sudah kena badai, dimer naik, ini peluang untuk terjadi serangan jantung mendadak, kemudian menyerang ke stroke atau menyerang ke macam-macam, ini embolinya ini kalau lepas kemana-mana, ini sangat berbahaya begitu. Nah, ya, saya kira ini ceritanya tadi, sehingga di sini diceritakan thromboinflammation. Jadi kan khawatir harus ada inflammation-nya untuk menghancurkan, lalu untuk membuat inflammation-nya untuk membuat damage dulu sebagai lemnya si trombos tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jurnal ini melaporkan bahwa kalau di cytokine storm muncul, maka di sini terbentuklah gumpalan yang sangat solid di sini, sehingga dimer naik, dislike naik, dan seterusnya. Nah, kita kan kesulitan kalau sudah di sini. Nah, maka apa yang kita lakukan? Intervensi lebih dini. Itulah kenapa saya berharap sejawat sekalian ini kita potong di sebelum badai. Kalau sudah badai ada dysfunction endotel, ya kita 50-50. Satu, kalau dia sudah terjadi embolus di sini, trombos ini, akan terjadi serangan jantung mendadak, cardiac arrest dan seterusnya. Beresikonya sangat tinggi. Belum lagi nanti bisa menyerang yang lain-lain lagi ya. Saya kira demikian. Kemudian yang kedua, dimer naik, P-selectin naik dan segala macam naik di awal ya biasa aja. Karena di awal kan memang dia harus naik. Karena memang makrofis yang aktivasi akan menginjus jalur intrinsic coagulation tadi yang berakhir dengan trombi. Jadi biasa, nggak usah terlalu panik kita. Nah, asal kita intervensi di sini, ya dengan cara apapun. Kalau kita mau intervensi menggunakan apapun, potonglah di sebelum badai. Nah, badainya ini kan terjadi melalui pelepasan jalur NFKB. Nah, itulah dipotong NFKB-nya. Bagaimana memotong NFKB? Ya, kalau kami menggunakan interleukin 10, TGF-beta dan seterusnya. Nah, disitulah kita kemudian masuk ke stem cell-nya. Nah, sini stem cell. Stem cell ini akan melepas soluble molekul yang kita sebut soluble molekul ini, ya. Kemudian melepas juga exosome. Sebenarnya ada 5 komponen yang dilepas ya, ada soluble molekul, ada exosome, ada microvesicle, ada apoptosis body dan seterusnya. Namun yang sangat terkenal adalah soluble molekul. Soluble molekul ini misalnya growth factor, interleukin 10, TGF beta, VGF, FGF. Intinya adalah molekul-molekul yang siap running, siap kerja. Nah, ini exosome. Nah, kedua ini kita sebut sekretum. Nah, sekretum itu sekret, getahnya. Ya, atau kalau stem cell itu sapinya, ini air susu sapi. Nah, gampangnya gitu. Nah, jadi kalau kemudian kita menggunakan exosome ya tidak tepat, karena exosome komponennya dalamnya berisi materi genetik ya, yang fungsinya untuk regeneration. Nah, sekarang kita berhadapan bukan regeneration, berhadapan dengan inflammation. Kan regeneration tidak akan terjadi without controlling inflammation. So kita harus control inflammation dulu untuk mendapatkan fase healing gitu ya, kira-kira. Nah, kita lihat bagaimana kalau kemudian fase tersebut jadi fibrosis. Kalau healing yang tidak terjadi, apa yang kita khawatirkan kalau terjadi prolong? Nah, yang kita khawatirkan adalah progenitor, seluruh sel-sel yang ada di kita akan didiferensiasi, akan ditarik menjadi myofibroblast, fibroblasnya aktif. Jadi kata kuncinya fibrosis itu adalah, kan aneh ya, nanti mungkin di sini. Nah, lebih aneh kan di sini ya. Bagaimana mungkin kita bicara bahwa terjadi proses fibrosis sangat singkat ketika fasenya masih semi akut, bukan bulan-bulanan ya. Kita pikir kan bulan-bulanan itu. Nah, enggak terlalu bulan-bulanan. Nah, di sini untuk membangkitkan ini makrofag yang teraktivasi, makrofag ini posisinya tidur atau ya dormant ya. Maka dibangkitkan dia supaya mampu melahirkan kolagen dengan cara distimulasi. Nah, siapa yang menstimulasi makrofis?
Karenanya harus makrofis harus hidup. Padahal makrofis ini hidupnya nggak panjang-panjang, pendek dia. Maka dia harus kolaborasi dengan CD4, terutama TIS2. Nah, dengan cara mutualism corporation, si makrofis melepas interleukin 12, ya supaya CD4 ini differentiation yang menjadi TIS2. Kemudian CD4 ini melepas interferon gamma supaya makrofisnya menjadi kuat, aktif. Nah, akibatnya apa? Kan kita tahu tadi ya, makrofag dipanggil. Tadi ya, melalui apa? CXCL2. Dipanggil si proses virus tadi ya. Kemudian limfosit pun dipanggil melalui dilepas CXCL9. Artinya komponen ini secara jamaah ya dihadirkan oleh si virus itu. Kalau dia sudah muncul dua-dua ini dan dia berkolaborasi, inflammation tidak bisa dikendalikan, maka dia otomatis akan mendorong si myofibroblast yang tidur menjadi aktif, menjadi myofibroblast. Nah, sehingga dia beresiko untuk terjadi apa? Untuk terjadi fibrosis di sini. Jadi fibrosis lebih dini munculnya pada COVID-19 yang terjadi prolong tadi. Nah, ini juga dilepas akibat proses ini juga dilepas interleukin 17, siktin. Interleukin 17 ini memanggil neutrophil. Neutrophil dipanggil lagi. Jadi kita berpikir jangan-jangan sepsis lagi nih. Belum tentu. Jadi kalau kita bicara di virus ini mengajarkan kita untuk memahami molekuler. Karena leukosis naik belum tentu karena sepsis, karena dipanggil. Nah, kuncinya kan di situ. Nah, oke, kita akan tidurkan makrofis. Bagaimana tidurkan makrofis? Nah, kita berharap makrofisnya ini menjadi M1, M2 tadi. M2 dengan cara melepas interleukin 10. Nah, jadi interleukin 10 ini sangat primadona karena dia bisa menidurkan lagi fibroblast, dia bisa meredakan badai semua dan seterusnya ya. Saya kira demikian. Bagaimana sel mengontrol fibroblast? Jelas, sel dengan cara melakukan signaling. Jadi sel ini melepas signaling tadi melalui interleukin 10 yang dilepas, dua dia melepas antifibrotik mediator misalnya prostaglandin 2, FGF1 dan seterusnya. Masalahnya gimana cara nangkep molekul ini? Molekul-molekul ini dilepaslah oleh sel di dalam laborat. Nah, tujuan mengapa skeleton yang kami rancang ini sangat mampu bekerja ya, karena kita mendasarkan pada molekul-molekul itu tadi. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, tadi kita ceritakan kenapa sel itu lebih harusnya di hipoksik ya. Tadi ada gambar tadi ya. Hipoksik, mengapa? Karena ini kita uji. Kalau sel ini normosik yang warna biru ini ya, yang warna hijau ya normosik ini, maka sel ini akan ekspresinya si molekul-molekul yang kita mau inginkan itu sangat rendah. Ini interleukin 10 akan terekspresi sangat tinggi ketika dilakukan teknik ini. Itulah kenapa saya kira ini menjadi pembeda skeleton milik anak bangsa. Tadi saudara Dr. Ujang sama Singapura beda ya beda kalau tekniknya tidak dihipoksi. Nah, kok dibuka ya dibuka karena ini sudah kita patenkan. Nah, automatically jadi dengan kita ekspresi ini dengan kita skeleton yang sudah kita hipoksik ini yang kita rekayasa ini dia akan level DNA ini akan terekspresi lah akan melepaslah interleukin lebih optimal. Nah, ini kita uji ya. Ternyata kadarnya sangat tinggi di sini kita lihat ya dibanding oleh skeleton yang lain ya. Saya kira gitu. Nah, di sini kadarnya di sini ini skeleton, ini sel, ini soluble molekul, ini exosome dan microvesicle. Nah, kumpulan ini namanya exosome. Inilah yang penting. Kalau ibarat kelereng yang dihasilkan oleh si sel ini, kelereng ini warnanya merah, kuning, hijau. Merah itu interleukin 10, yang hijau TGF, yang satu lagi FGF. Pertanyaannya gimana kita bisa menangkap kelereng warna merah, kuning, hijau? Ya, tentu harus menggunakan alat yang bisa menangkap ini. Nah, alat inilah yang menjadi beda karena alat ini belum di-launching di dunia. Mengapa di dunia? Karena alat ini 2017 itu teman-teman luar itu ada di depan saya ini diskus menanyakan bagaimana kita berdiskusi bagaimana untuk menangkap alat. Kita nggak tahu, mereka nggak tahu diskusi untuk alat itu kegunaannya apa. Nah, dengan alat yang bisa kita tangkap ini, maka kita bisa memilih molekul yang kita mau.
Dengan demikian kita mendekatkan pada dunia tailor medicine, personalized medicine, person to person ya. Nah, bagaimana dengan hidroksik? Apakah betul teruji? Yes, kadar kita sampai 99,93% di sini. Di international jurnal kalau kita lihat mesensimal sel itu hanya 95 aja standarnya, 95, 96. Kita bisa tembus di 99. Artinya apa? Dari data ini mesensimal sel yang dilakukan teknik hidroksik akan menghasilkan sekretom yang sangat poten, yang sangat kuat, yang sangat baik. Ya, syukurnya teknik ini sudah kami patenkan. Sehingga nanti siapapun anak bangsa ini mau menggunakan, mohon izin ke kita, datang ke kita baik-baik, nanti akan kita berikan. Kalau tidak ya susah karena ini ada konsekuensi hukumnya, seperti gitu. Nah, metode ini juga diproduksi di Amerika, metode ini ya. Tapi punya kita, ide kita, karena mereka nggak ngerti. Ya, di antara 6 negara ya, alat ini di-share di 6 negara yang menggunakan untuk COVID-19 hanya kita, karena ide besarnya memang dari kami ya. Sehingga ownernya itu yang menanyakan terus gimana caranya, prosesnya ya kita kasih dikit-dikit. Kita laporkan tiap 2 bulan, caranya gini, nanti kita rubah lagi dan seterusnya ya. Biar dia bingung ya. Karena kalau dia cepat-cepat nanti disebar ke seluruh negara, nah, nanti bangsa Indonesia tidak maksudnya kita harus sebenarnya kalau kita patenkan dulu ya kita dapat ya. Cuman kita tidak terlalu berpikir ke sana sehingga alat ini memang diproduksi milik Amerika ya. Ini kadar-kadarnya, misalnya kita ada VEGF di sini ya, VEGF itu vascular endothelial factor, kalau dia membentur endotel, endotel ini akan membentuk kapiler, akan terbangun endotel baru yang tadi damage menjadi baik, kemudian terbentuk kapiler baru. Nah ini fungsinya untuk healing. Kalau kita butuh regenerasi ya sudah paru-paru stuck aja, di ventilator tidak berkembang, lah terus masalahnya ini pernah kejadian di UNER ya, di rumah sakit Stomo, rumah sakit Surabaya, rumah sakit pendidikan ya. Seorang senior, seorang sejawat kita SPG kalau nggak salah itu ya, itu stuck terus beberapa minggu itu ya. Lah bagaimana? Saya lihat kondisinya stabil semua ya, regenerasinya tidak terjadi ya, inflamasinya under control. Oke, kalau gitu kita telaten bagaimana? Ambil pacul, kan mau pembangunan toh, ambil pacul, ambil semen, kasih pasir, artinya ketika saya berikan VEGF maka akan diperintahkan dibangun infrastruktur jalan tol atau kapiler. Ketika diberikan VEGF akan damage disease akan proliferasi dan seterusnya. Jadi ini sunatullah semua, bahasa-bahasa healing molekul ini kita berikan pada orang yang sedang butuh restorasi. Karena ini kan perintah Tuhan kalau sudah terbentuk VEGF membentur harus membangun. Nah, bagaimana kemudian dengan skeleton kita? Mengapa ada imun booster sekaligus saja? Alur pikir saya sederhana ya. Saya melihat bahwa T regulator ini naik ini. T-reg ini naik pasca kita suntikan pada dosis-dosis tertentu. Ini kita lihat sampai 13. Juga dendritika di sini. Nah, kita uji sekarang. Bapak Ibu sekalian, ternyata untuk menaikkan IgG kita divaksin 2 kali, 3 kali misalnya, kan belum tentu IgG naik. Sejawat kita yang meninggal atau serangan badai COVID-19 itu kan semuanya juga rata-rata atau 100% semua sudah divaksin. Namun mengapa terjadi? Yes, karena bisa jadi IgG tidak terbentuk. Ada beberapa informasi yang mengatakan ternyata teman-teman tersebut tidak terbangun secara optimal. Lah, kalau tidak terbangun optimal masalahnya kenapa? Berarti IgG tidak dibangun oleh plasma sel. Plasma sel adalah hasil diferensiasi dari B memory. Jadi sel B memory-nya tidak terbangun. Lah sekarang siapa yang membangunkan B memory? Yaitu T regulator. Karenanya kalau T regulator kita on terus, maka memorinya diingatkan. Nah, demikian juga dia bisa mengingatkan, membangkitkan plasmatoid dendritik, pasukan lumpur. Nah, ini menarik satu kasus bahwa Dr. Biro, istrinya diberikan treatment ini ya, di booster katanya. Sebenarnya saya kurang tepat namanya booster, lebih tepat modulator, menstimulator, karena menstimulasi si B-cell ini. B-cell memorinya diingatkan. Nah, menariknya ternyata kadarnya sampai sekian 200, lebih dari 200 sekian, padahal teman-temannya waktu itu masih puluhan, bahkan ada bijian. Ada 40 orang di Prodia di Makassar di analisis. Ternyata istrinya Dr. Biro sendiri yang sampai ratusan tadi, kebingungan orang-orang. Ternyata tidak hanya di situ, ternyata
diperiksa juga antibodinya hepatitis B karena dulu pernah divaksin katanya. Sekian tahun yang lalu tidak sekian bulan yang lalu tidak pernah naik, sekarang ikut naik. Nah dia bingung kenapa kok ikut naik. Ya alhamdulillah ternyata sel memorinya teringat kembali. Nah semoga tidak masa lalu yang lain-lain utang piutang tidak teringat kembali. Ini repot juga kalau diingatkan semua ya, nih Guyon. Jadi ternyata memori itu memori yang lupa-lupa itu diingatkan lagi. Dengan apa? Dengan T-regulator. Bagaimana membangkitkan T-regulator? Dengan cara dilepas ini interleukin 10 TGF beta. Sehingga inilah yang kami berikan untuk mencerdaskan booster tadi itu. Jadi kalau orang di booster basicnya seperti apa? Ini sainsnya. Kalau perkara hasil diserahkan Allah. Tapi sainsnya ya seperti ini sainsnya. Ada yang mengatakan kok dikasih booster malah alerginya juga hilang. Ya jelas IgG-nya hilang. Yang gatal-gatal ikut membaik. Ya, muscle ini juga yang menimbulkan proses inflamasi juga terkontrol dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat cara kerja dari si cytokine storm secretom ini adalah memblok NF-κB. Ini kita lihat. Nuklear faktor KB adalah jalur utama, jalan tol utama untuk membangun badai. Jadi kalau badai ini mau kita kontrol, ya NF-κB-nya kita tekanlah dengan cara apapun. Mau dikasih air zam-zam monggo, mau dikasih aqua sambil atau monggo dan seterusnya. Tetapi pastikan secara sains bisa diuji. Nah kalau punya kami ini udah kita uji. Nah ini ujinya di 2018 kita publish di jurnal. Ini kita lihat bahwa interleukin 10 dan TGF yang kita berikan ini mengontrol jalur ini. Dan ini hingga detik ini jurnal ini tidak ada yang ngebantah. Ya, bahkan kalau kita lihat di tracking di saya ya di Agung Putra Mesenchyma Semcel itu ini ada begitu banyak yang mengikuti. Kalau kita lihat nanti dari Amerika, dari Eropa dan segala macam banyak yang masuk ke situ. Saya kira ya. Oke, kalau gitu kemudian bagaimana dengan riset kami? Nah, riset kami ini sebenarnya sudah dari sekian jurnal riset kami belum selesai ya. Yang kita laporkan kis-kis tertentu kita publish di internasional. Yang ini waktu kerusuhan kita skornya tinggi sampai mau 70-an ya. Tapi virus Delta ini kelihatannya memang sangat keras, kita mungkin di angka 60-65, tapi cukup baik. Karena sebagian besar yang masuk badai, masuk ventilator itu berakhir dengan keburukan dan fatal ya. Ini hasil-hasil terakhir saya kira bisa baca di publish. Ini juga kita publish di jurnal Scopus ya. Ya ini saya kira sudah juga. Nah ini yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian. Ini kita intervensi lebih dini ya. Ternyata yang isoman ini konsep yang kami kembangkan di awal dulu. Karena kita khawatir masuk rumah sakit itu rata-rata sudah aneh-aneh gitu. Jadi yang pasien-pasien komorbid dengan risiko tinggi-tinggi ini kita potong lebih dini. Ternyata CRP-nya menurun dari 68 ke 09, ya kemudian interleukin 6-nya pun dari 31 sekian, ya CRP 109 menjadi 11 dan seterusnya. Terjadi perbaikan dan sebagian besar 90% ini tidak dirujuk ya, bisa dikendalikan dan lebih cepat recovery-nya dan kemudian ya recovery lebih cepat dan tidak sebagian besar tidak muncul sequelae ya, fibrosis, kecacatan dan seterusnya. Saya kira ini juga sudah sering kita dengar, kita lewatkan saja. Ini juga sudah sering kita lihat ini pasien dengan komorbid yang berat yang dianggap worst case juga ternyata bisa survive. Ini karena Tuhan aja masih berkehendak baik ya. Syariatnya kita menggunakan sekretum dosis berat. Saya kira demikian. Ini juga sudah dari ini karena membahas seorang petinggi. Ini saya suntikan sendiri ya. Keluarga kami ini kita suntikan di SCCR ini hampir sebulan sekali ya. Kalau dulu 2 bulanan sekali, sekarang sebulan. Bahkan kalau teman-teman kita yang lebih banyak bermain di lapangan ya, di COVID ya, megang pasien segala macam. Ya kita usahakan ya diingatkannya jangan terlalu lama ya 3 minggu boleh 2 minggu boleh gitu ya supaya B-cell memorinya ingat terus ya karena itulah senjata kita satu-satunya gitu ya. Saya kira kontribusinya demikian aman, dia mengandung antibadai berarti kita berikan dosis antibadai
mengandung molekul regenerasi berarti bisa untuk varian yang kedua bisa meregenerasi, yang ketiga aman karena tidak ada warna merah tadi, aslinya kan warna merah tuh medium tadi ya, kemudian kita saring jadi putih begini karena merah itu retinol ya, dan dia mempercepat fase regenerasinya, yes, menghentikan badai, yes, kemudian kita potong badai, yes, bahkan dia mencegah terjadi fibrosis atau prolonged inflammation. Saya kira demikian. Monggo mungkin bisa didiskus ini staf-staf kami yang ada ya, beberapa mahasiswa PhD yang kami bimbing ya, sebagian besar, dan beberapa ini ada Dr. Priska, Dr. Sugeng, Dr. Rita, anggota-anggota Dr. Bero ya, yang bergabung di riset kami. Samping ada 21 tadi. Saya kira demikian, terima kasih. Saya berharap bisa diskusi yang lebih mendalam supaya bisa jelas. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan kilapan, ya karena saya juga manusia, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Agung atas kuliah ilmu dasar imunologi. Mudah-mudahan teman-teman bisa kasih imunologinya ya yang berat. Ya, mungkin sebelum saya menyampaikan pertanyaan dari teman-teman, ada pertanyaan dari saya pribadi karena saya banyak menangani COVID. Yang pernah saya baca, saya cek ketom, kita juga mengenal adanya stem cell, intinya sendiri. Ada juga cell form. Nah, yang ingin saya tanyakan, kapan kita memakai indikasi pemakaian sekretom atau stem cell? Karena harganya cukup beda, Prof. Setahu-tahu kalau stem cell kan sekretom 800.000 per vial. Sedangkan yang stem cell itu yang hampir 1 juta ya, Prof. 1 juta lebih ya. Ya, itu perbedaannya apa? Kapan indikasi kita memakai stem cell murni, kapan kita memakai sekretom? Kemudian yang pertanyaan kedua, pada penata laksanaan COVID, kita yang paling penting adalah timingnya. Kapan waktu yang tepat? Ternyata sekretom ini timingnya kapan kita mulai pakai sekretom? Terus indikator-indikator pemeriksaannya apa? Yang membolehkan kita pakai sekretom. Misalnya pemakaian heparin atau AMH, indikatornya di JAMA. Kemudian misalnya pemakaian tocilizumab, itu indikatornya kita yakin. Nah, sekretom ada nggak indikator-indikator khususnya? Nah, kemudian yang terakhir, bisakah sekretom ini dipakai untuk terapi pencegahan COVID? Misalnya kalau bisa, lihat dosisnya berapa kali pengurangannya, apa tiap 1 bulan, tiap 2 bulan, atau apa? Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa, Dr. Indra. Betul sekali, karena ada yang menggunakan stem cell. Kenapa sih nggak stem cell aja? Kenapa sih nggak sapinya gitu ya? Kenapa kok pakai air susunya gitu ya? Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menceritakan kronologis di awal. Saat itu ketika masuk virus di awal itu, ya semua diam, kita semua di bulan Februari. Saya ingat sekali. Saya mengeksplorasi potongan jurnal-jurnal itu. Maret, Januari, Februari, Maret lah. Kira-kira di Maret itu saya punya suatu konklusi. Ini menarik sekali. Apa konklusi saya saat itu? Di situ terjadi jendalan darah. Ada potensi jendalan darah. Ada terbukti sekarang teori tersebut namanya dengan Geimer, dengan Population, dan seterusnya. Clear ya? Maka kita ilustrasikan kejadian di Monas. Jendalan darah itu di Pantura. Banyak bercak-bercak, banyak ruang-ruang yang endotel rusak sehingga menggumpal darah di daerah Pantura. Maka ketika kita kirim stem cell akan nyangkut di Pantura, nyangkut di Brebes, mungkin nyangkut di Pekalongan, mungkin nyangkut di Cikampek, dan akhirnya tidak sampai ke Monas. Itulah yang saya uji, saya diskusikan dengan sahabat-sahabat saya di luar. Profesor Rajesh Samli ya, beliau aliansi ke Prancis dan satu aliansi ke Inggris. Mereka mengatakan nggak ada tempat untuk stem cell. Bukan kemudian stem cell salah, karena COVID ini ada gumpalan. Jadi bagaimana kita menuju gumpalan tersebut? Kan stuck. Sehingga diskusi saya, brother, gimana kalau saya lepas molekulnya saja? Karena stem cell bekerja bukan eksis badannya aja, tapi sebagian besar stem cell bekerja dengan melepas molekul yang kita sebut signaling mechanism paracrine. Itulah cara kerja si stem cell. Yang pertama.
Jadi kalau dibilang stem cell, saya 10 tahun karya saya itu di stem cell semua. Saya harus menggunakan stem cell. Dari 2011-12 saya bermain di stem cell. Terus mengapa saya juga nggak gunakan stem cell? Karena ruang gerak untuk masuk stem cell tidak ada, sulit. Yang kedua, stem cell itu lifetime-nya pendek. Begitu saya panen, hanya butuh waktu 5 jam, 6 jam harus masuk ke tubuh pasien. That's why orang Papua nggak bakal dapat stem cell, dok. Ventilator orang-orang Kalimantan nggak bisa dapat stem cell. Susah, karena stem cell harus kita terbangkan pakai pesawat. Kosnya tinggi nanti. Karenanya yang bisa diobati misalnya dengan stem cell hanya penduduk sekitar saya, mungkin Semarang sekitarnya, Jakarta sekitarnya, Surabaya sekitarnya, nggak visible. Lifetime-nya pendek. Udah ngejendel, lifetime pendek. Yang ketiga, stem cell sangat mahal. Kalau kita hitung kemarin di teman ada ya disampaikan di Suara Merdeka apa di koran gitu ya, media, itu sampai sekian ribu dolar ya. Korelasi sekitar 150-200 juta. Udah waktunya pendek, harganya jutaan. Nggak visible. Ya, kemudian yang keempat, stem cell ini ya, tentu kalau kita masifkan sekarang susah karena yang punya center membuat stem cell Surabaya 1, insya Allah di kami, Jakarta, jadi hanya 3 center. Jadi nanti penduduk di Sumatera sana udah jelas itu lockdown semua, itu nggak ada stem cell ya. Oke, kita bawa. Oke, kalau kita bawa, kita harus menggunakan pesawat dan seterusnya. Jadi tidak visible penggunaan stem cell. Itu jawaban pertama saya. Apa bedanya? Karena bedanya alur ceritanya tidak tepat. Itu yang pertama ya, cerita-ceritanya. Kemudian bagaimana dengan sekretom? Sekretom lebih visible. Karena basicnya stem cell bekerja menggunakan sekretom, menggunakan signal molekul, molekul itulah yang kita ambil. Nah, dan sekretom ini bisa kita custom. Saya butuhnya regenerasi aja nih. Palpelnya sudah rusak, kita lihat strukturnya ada. Oh, kita berikan VGF. Kita berikan VGF, vascular derivative growth factor, atau kita berikan platelet derivative growth factor untuk membangun growth faktornya tadi. Oh enggak nih, kita masih terjadi badai. Oh kalau gitu saya konsentrasikan tinggi interleukin 10-nya, transformative growth factor beta. Oh enggak nih, kita sedang berhadapan dengan fibrosis. Oh kalau gitu kita pilih, kita custom, VGF beta kita buang. Kita berikan interleukin 10 saja dengan beberapa MMP, matrik metaloproteinase yang untuk melisiskan si kolagen tadi. Jadi cenderung personalized, cenderung custom, cenderung tailor. Karena molekul-molekul yang dilepas oleh si stem cell di lab itu bisa kita pilihin sesuai dengan kebutuhan klinis. Yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, pendekatannya, timingnya, betul saya setuju sekali. Semalam kami diskus dengan teman-teman Paru ya. Teman Paru luar biasa sekali dan kebetulan teman-teman Paru itu sebagian ya sudah memainkan itu semua. Dan bukan saya yang bercerita karena saya I'm a researcher only. Saya hanya mengetahui mekanisme teori-teori molekuler, membangun suatu alur cerita dan memberikan petunjuk-petunjuk berdasarkan jurnal juga, berdasarkan riset juga. Nah, kemudian pembuktiannya dari teman-teman Paru disampaikan. Betul, kalau kita potong lebih dini lagi terjadi perbaikan segala macam, wah itu mungkin bisa dikontak kalau nanti dokter siapa kemarin si dokter siapa Paru di Bekasi itu ya. Banyak sekali mereka menggunakan penggunaan ini secara masif gitu dan terjadi perbaikan yang sangat-sangat signifikan. Jadi bukan saya ngomong. Nanti kalau saya ngomong kayaknya malah salah saya ngomong ya. Mungkin bisa dibantu kalau beliau ada di sini, beliau suruh bercerita, atau Dokter Agus di Jogja itu sangat tinggi sekali jam terbangnya. Nah, pemotongannya lebih banyak di fase sebelum badai. Itu kata kunci. Betul dokter, kalau sudah badai itu kita bertarung dengan deg-degan, bertarung dengan kesulitan, kesedihan, dan seterusnya. Jadi kita masuk sebelum fase badai itu berarti pada 5, 6, 7. Nah, atau kalau sudah masuk ke badai ya nggak ada masalah, sudah 7, 8, 9 kita potong, tapi jangan sampai dia sudah masuk memburuk semua. Ya sudah terjadi peningkatan sitokin yang over di situ ya. Nah, bagaimana cara memberikan kita? Cara pemberian kita itu kalau yang banyak dilakukan teman-teman ketika
belum masuk di 78 ya 24 jam aja dulu. Kita tahan di 24 jam, 24 jam. Jadi badai itu kalau delta ini kebanyakan larinya di hari ke-89. Nah, ketika 89 muncul dia sesak, muncul dia gangguan yang aneh, kita potong per 12 jam. 12 jam sekali, 1 cc per 12 jam. Biasanya 3 hari, 2 hari terjadi perbaikan yang sangat signifikan. Apa perbaikan signifikan? Kita cek marker tadi. Saya setuju, dokter. Marker kami ini apa? Marker kita itu inflammation. Karena yang kita potong adalah jalur pelepasan badai. Kalau atempra interleukin 6, kalau kita ya interleukin 6 boleh, interleukin 1 boleh, TNF boleh, karena semua badai itu dilepas melalui jalur NFKB. Nuklear faktor KB itulah yang melepas badai. Nah, kalau kita potong semua, maka data-data badai ini before bisa kita bandingkan dengan after. Wah, susah, nggak ada interleukin-interleukinan di daerah. Boleh, kita periksa C-reactive protein. CRP-nya aja kita analisis. Karena C-reactive protein adalah protein yang dilepas pada proses inflammation. CRP diambil before dibandingkan dengan post. Biasanya hari ke-4, ke-5 tuh terjadi penurunan yang sangat signifikan. 4 atau 5 suntikan maksudnya. 3 atau 4 atau 5 suntikan terjadi perbaikan yang sangat signifikan. Demikian juga dengan gambaran paru misalnya ya. Gambaran paru, nah yang before dan after itu bisa kita lihat. Nah, terus terang saya ini researcher, jadi tidak pernah cerita yang melihat pasien di lapangan. Kalau nanti ada yang bisa ngebantu memberikan apa itu silakan. Saya hanya dengar. Memang tiap hari saya hampir sampai malam itu dilaporkan terkait dimintain discuss terkait dengan ini. Tapi saya memberikan alur cerita ini, potong di sini, berikan ini, gitu saja. Tetapi bagaimana di lapangan yang melihat mereka semua. Nah, itu potong sebelum badai, berlawan badai tadi, apa bedanya? Saya kira dosisnya masih sama. Tetapi ketika dia prolong, nah ini yang penting, ketika sudah hari kan virus ini hari ke-11, 12 selesai sebenarnya. Dia melandai hari ke-13 jurnal ya, saya bicara jurnal, hari ke-13 tidak ada lagi, atau dia sudah melengah, hari ke-4 sudah ada lagi. PCR positif, nggak penting saya PCR positif. Karena PCR itu dinosaurus kalau dibawa ke saya analisis ada data dinosaurus. Bahwa dinosaurusnya sudah jadi bangkai, sudah jadi hantu, ya kita nggak tahu. PCR itu hanya mesin, just mengurai struktur dari struktur gene dari suatu makhluk tersebut. Jadi kalau virus ini sudah jadi bangkai, tetap saya mesin PCR akan mengatakan ini ada virusnya. Ya itu kira-kira. Nah, jadi kalau dia prolong, dia bergerak di 14 menaik lagi. Ternyata 14-15 CRP-nya naik lagi, semuanya naik, dimer naik, segala macam naik. Ini virusnya muncul lagi. Ayo kita kasih apigan. Jangan dikasih apigan. Allah mencetak virus ini expired hanya di 2 minggu, hanya di fase 11-12 selesai. Tidak ada jurnal yang mengatakan virusnya gentayangan sampai berminggu-minggu, nggak ada. Sehingga lu kok bisa muncul CRP segala macam muncul, dimer muncul. Ini yang kita sebut SIRS, Systemic Inflammatory Response. Jadi dia muncul inflamasi badai kedua yang dimunculkan akibat stimulasi dari damage associated molecular pattern. Jadi kalau kita mau bicara terkait dengan inflammation itu ada 2 mekanisme. Mekanisme PIP, Pathogenic Associated Molecular Pattern, yang akan memunculkan sepsis. Kemudian damage associated molecular pattern, damage artinya endothelium damage, alveoli yang damage, ini beresiko untuk memunculkan SIRS. Jadi yang terjadi di situ sebenarnya kita masuk ke fase SIRS. Nah kalau fase SIRS berarti kan sama badai. Cuman yang satu tadi badainya akibat virus, yang ini badainya akibat DMP atau akibat damage yang masif tadi. Sehingga penanganannya apa? Ya penanganan inflammation. Karena kita berhadapan dengan inflammation di sini. Tuh. Kalau dia di awal, mengapa kita hati-hati dengan steroid, corticosteroid? Yes, kenapa? Karena steroid itu memblok seluruh inflammation, setuju, tetapi dia juga menghancurkan imun fagosit sel kita. Padahal pada fase 6, 7, 8, 9, 10, kita hanya bergantung kepada imun sel fagosit kita. Kita hanya bergantung pada satu makrofag, 2 dendritik. Only. Hanya mereka yang bisa mencaplok. Kalau itu kemudian kita supresi dengan steroid dosis tinggi atau apapun yang menekan itu semua,
maka yang terjadi adalah penipuan. Seolah-olah inflamasinya tereda, terkontrol, tetapi virusnya over-replication sehingga akan meledak lagi. Karena kita lihat dari grafik tadi, virusnya over-replication di hari akhir itu dia over-replication seiring dengan munculnya badai tadi, seiring dengan munculnya sitokin tadi. Sehingga saya kira penggunaan steroid pada fase ini menakutkan sebenarnya. Nah, artinya monggo, tapi jangan sampai masif, jangan sampai over, kontrol terus. Nah, bagaimana kalau sudah prolog tadi, kalau kita bisa memastikan bahwa di situ sudah fase lewat, bolehlah kita menggunakan steroid. Karena di situ sistem virusnya sudah hampir expired di situ. Ini alur cerita sains ya. Nanti teman-teman di lapangan monggo punya pengembangan apa silakan. Nah, teman-teman agak bingung ketika muncul leukositosis. Kalau masih di fase 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, it's no problem. Karena memang virus ini secara siklus memanggil. Jadi kalau saya didiskusikan, leukositosis berapa? 11.000, 12, 13, 17. Hari keberapa sekian, nggak apa-apa. Konfirmasi aja dengan keadaan klinis. Kalau memang dia terjadi sepsis, orangnya nggak begitu. Sepsis itu seluruh tubuhnya memunculkan tanda-tanda inflammation. Ini enggak. Masih ngomong-ngomong, masih segala macam. Oh, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dipanggil, saya bilang. Nah, aku mau fakta dia muncul CXCL8 dan seterusnya tadi ya. Nah, yang ketiga, bisakah kita pakai untuk pencegahan? Tadi ya, mengapa saya membangun imunomodulator tadi? Ya, modulator karena basicnya ketika kita gini, dokter, saya berpikir kita semua ini kan potensi kena dan potensi juga buruk, potensi meninggal juga ada. Karenanya senjata kita satu-satunya adalah IgG tadi, imunoglobulin yang diberikan oleh vaksin, kemudian kita yakini terbangun. Pertanyaannya, siapa yang meyakini terbangun? Makanya ketika diimunisasi dulu kita lihat, Bapak sehat nggak? Kalau nggak sehat nggak boleh, badannya panas nggak boleh. Kenapa? Karena takut nanti tidak terjadi imun respon dalam hal ini memori B-cell kuat. Nah, kita baca tadi, memori B-cell itu bisa dibangkitkan oleh T-regulator. T-regulator, sel T-regulator bisa dibangkitkan, distimulasi oleh TGF-beta dan interleukin 10. Dasar itulah yang dokter Indra kami buat. Jadi kami cobakan, kita suntikan ke kita, ada sekian orang waktu itu gambaran yang kita tampilkan itu hasil uji kita, ternyata memang T-regulatornya naik. Kalau T-regulator naik, automatically akan memorinya akan dicerdaskan. Automatically IgG-nya akan naik. Itulah kemudian dilakukan uji oleh Dr. Agus, Dr. Biro tadi, istrinya. Ternyata pasca divaksin tadi terjadi akumulasi peningkatan yang sangat banyak, bahkan vaksin yang sudah sekian lampau, yang sudah turun, diperiksa tidak naik, ikutan naik, antibodinya ikut naik. Nah inilah saya kira yang menjadi catatan kita bahwa dia bisa juga untuk memproteksi kita dengan cara menaikkan memori tadi IgG kita. Saya kira demikian, Dok. Ya, terima kasih Pak Agung. Ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin banyak terkait Prof, tapi akan saya rangkum. Pertanyaan dari Dr. Isti, apakah pada pasien yang autoimun COVID bisa diobati dengan sektotom ini? Tahu bisa, dosis, dan berapa lama? Kemudian, apakah sektotom ini bisa mengobati pasien-pasien autoimun atau penyakit yang lainnya, Prof, selain COVID? Jadi bisa diindikasikan untuk penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian, apakah pada penggunaan sektotom ini kita perlu tes alergi atau tidak? Atau cek alergi. Ya. Suaranya hilang, Dokter. Demikian, Pak. Dokter, yang terakhir suaranya hilang. Monggo, ya. Dokter. Apakah perlu dilakukan tes alergi atau tidak? Oke. Yes. Ya, tes alergi. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Yang pertama, autoimmune disease ya. Mungkin nanti saudara sejawatku sekalian bisa ngeklik karya kami mesenchymal stem cell atau systemic SLE ya, systemic lupus erythematosus. Ada 4 jurnal yang kami publish di internasional, basicnya pada mesenchymal stem cell. Betul, harusnya pakai mesenchymal stem cell. Kami the real pasien ya, kita mahasiswa S3 saya di Medan itu, kita ambil sampel darah pasien, ternyata seluruh pasien
yang autoimun yang ada di Jawa Tengah ini, kita analisis ternyata secara signifikan T regulatornya jeblok. Itu temuan kami pertama. Itu yang kami publish, data-data ini semua kita publish. Ya, yang kedua memang terjadi perbedaan rasio TH1 dan 17. Jadi 17-nya naik sekali. 17 itu kan menghancurkan sistem jaringan tubuh kita. Makanya orang autoimun akan dirusak terus-menerus, saban hari dirusak. Nah, T regulator itu tadi kita lihat bisa dibangkitkan dengan menggunakan TGF-beta dan interleukin 10. Karenanya kita bisa custom dokter. Bisa kita kasih, kalau riset kami memang pakai stem cell-nya, ya. Namun di sini pada kasus COVID ini kita bisa berikan interleukin 10 dan TGF-betanya. Alhasil, saya mungkin ada beberapa pasien mungkin yang atau teman-teman yang pengalaman di sini ada yang melaporkan cukup banyak yang autoimun yang ditreatment juga ikut membaik. COVID dengan autoimun juga membaik misalnya. Ya, bahkan seorang ya ada yang sedang saya concern ini seorang petinggi gitu ya, anak seorang petinggi itu sampai sekarang karena tidak memungkinkan vaksin kelihatannya, jadi kita berikan itu terus untuk mengontrol si T regulatornya, dan alhamdulillah sampai sekarang tetap terkontrol autoimun sitokinnya atau inflammation-nya terkontrol semua. Saya kira kalau autoimun kepada sekretom atau mesenchymal-nya saya kira sudah clear. Jurnal-jurnalnya sudah kami publish, ada 4 jurnal di Scopus, Q1, Q2, Q3. Saya kira sudah ada. Kemudian bagaimana cek alergi? Bapak Ibu sekalian, alergi itu ketika pertama mesenchymal-nya mengekspresikan major histocompatibility 1 and 2. Ketika dia mengekspresikan itu, maka dia posisinya sebagai major cell. Ketika major cell, maka wajib ditolak oleh siapapun, oleh tubuh kita. Mesenchymal stem cell ini zero. Karena dia sang induk, dia sang pembuat suatu sel. Kalau bisa kita ilustrasikan, kita semua itu nenek moyang atau kehidupan kita itu ya dari stem cell. Setelah ibu kita bertemu dengan bapak kita, sperm dan ovum ketemu, zygote, morula, membentuk buah sel, 3-4 sel, itulah kita sebut omnipotent. Itulah sebenarnya embryonic stem cell. Nah, ketika dia turun, dia menjadi sekian minggu itu menjadi inner mass cell, ya, di tengah-tengah yang sel 150 biji, itulah embryonik yang bakal bisa membangun jantung, ginjal, segala macam tubuh kita. Itulah mesenchymal, itulah embryonic stem cell. Nah, kita berpikir ketika dia turun sampai ke lahir kita, selesai, ternyata dia ada di bone marrow, masih ada di situ, ada di umbilical cord blood, ya, atau Wharton jelly, tali pusat bayi tadi, ya. Hanya jumlahnya 0,001. Jadi sangat susah untuk mendapatkannya, sehingga kita butuh teknologi untuk itu. Nah, karenanya saya kira dari struktur induknya dia zero, jadi dia tidak bisa dikenali tubuh kita. Yang kedua, sekretomnya bagaimana? Produk yang dilepas sekretom adalah molekul. Yang proses reject-mereject alergi adalah ketika ada struktur epitop. Struktur epitop itu kalau kita makromolekul, mikromolekul, protein yang besar, makan daging dan seterusnya. Ini molekul soluble aktif. Jadi kita bisa bayangkan ini sel, ketika sel ini mau ngomong dengan sel berikutnya, Anda bangun dong. Maka saya lepaskan TGF, transforming, yaitu saya melepas bintik-bintik molekul. Molekul inilah yang saya tangkap. Maka molekul ini sangat susah untuk di-reject tubuh kita siapapun. Saya berpikiran bahkan, sekretom hewan saya masukkan ke tubuh saya pun no rejection karena dia soluble molekul. Tetapi sebagai sains kita melihat memang strukturnya adalah protein, asam amino tadi. Kan dia merupakan komponen hasil cetakan DNA. Jadi yang membuat molekul ini sebenarnya DNA. Kalau tadi yang protein-protein yang buat kan ayam, daging yang kita makan. Kalau ini DNA disintesis. Karena itu prosesi sebagai hasil laporan kami belum pernah, hanya sekali yang reaksi lokal, alergi lokal, yang selebihnya tidak pernah ada cek alergi, suntik semua. Nah, hanya satu. Tetapi saya menyarankan, tetap ini adalah strukturnya asam amino, maka potensi untuk alergi ada. Tetapi jangan worry, karena dia bukan epitop yang seperti makro. Dia dilahirkan oleh DNA melalui proses transkripsi translasi.
So, kalau saya seluruh anak saya anggota SISIA tidak pernah kita cek alergi. Keyakinan kita sangat-sangat tinggi. Tetapi kita siap. Kalau dia muncul alergi ya kita kasih paling lokal dokter. Sangat kecil sekali. Hanya bentol situ kita blok langsung hilang. Saya kira demikian dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Agung. Mengingat waktu mungkin saya tanya satu sesi aja Pak ya, bisa bersedia ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Cempaka, spesialis paru. Tadi Pak Emeta udah dijawab sama Prof. Agung. Pertanyaan kedua dari Dr. Cempaka, apakah betul memang sekretom ini berfungsi untuk menghambat replikasi virus? Tahu betul gimana mekanismenya? Kemudian pertanyaan dari Dr. Latifah Hanum, spesialis anak, sekretom ini diambil dari mana? Dari bayi yang sehat atau bisa diambil dari penyintas COVID atau tidak? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, yang terakhir dari teman Puskesmas, saat ini selain sekretom dan ivermectin memang ada terapi yang sedang diuji coba, yaitu antibodi monoklonal, Prof. Di mana efektivitas perbandingan antara sekretom sama antibodi monoklonal ini? Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Saya akan jawab mulai dari ketiga. Antibodi monoklonal itu saya kira yang paling tepat. Saya jujur sebagai seorang researcher. Mengapa? Karena ketika badai itu ada 10 badai yang lepas, maka kita uber dengan antibodi monoklonal. Hanya masalahnya dokter, kalau gitu saya harus mempunyai antibodi monoklonal anti-interleukin 1, antibodi monoklonal TNF-alpha, antibodi monoklonal interleukin 6, antibodi monoklonal interleukin 17 dan seterusnya. Jadi kalau kita hitung Atempra itu 1 biji antibodi monoklonal, harganya ya ini konon katanya sampai puluhan ya sekarang ya. Kalau dulu kan 3 juta, 4 juta. Kalau konon katakan misalnya 20 juta, berarti kalau kita berikan antibodi monoklonal itu satu-satu, berarti kurang lebih kita habis 200 juta sekali masuk. Kalau yang benar ya, ini kalau kita mau fair benar. Berarti kalau 2 kali masuk 400 juta, 3 kali masuk 600 juta. Sehingga antibodi monoklonal itu tidak terlalu efektif secara efisien pada negara berkembang. Kita butuh teknologi lagi bagaimana melakukan cocktail sebenarnya yang lebih efektif lagi. Jadi saya kira antibodi monoklonal yang A, B, C, D tadi itu kan dilahirkan oleh atau badai yang A, B, C, D tadi kan dilepas oleh NFPB, yaitu tempat pabriknya. Nah, di mana mekanisme kerja si sekretom? Sekretom itu nutup pabrik dokter. Karenanya antibodi 1, antibodi 2 juga nggak masalah, karena pabriknya kita tutup. Nah, sehingga dengan pabrik kita tutup, seluruh antibodi yang keluar, sitokin yang keluar itu akan mereda. Itu yang pertama. Jadi kalau antibodi monoklonal di apple to apple kan sekretom, lebih baik antibodi monoklonal. Tetapi antibodi monoklonal tidak bisa diberikan secara banyak itu karena biayanya sangat besar. Yang kedua, saya sama pikiran saya, ngapain kita potong antibodi monoklonal, buat pabriknya ditutup aja daripada diblok. Misalnya Avanzanya di stop di tengah jalan, yang satunya Fortuner, buat pabriknya saya tutup kan berhenti semua produknya. Itu ya jawaban saya terhadap yang ketiga. Terus yang kedua, bagaimana mendapatkan resource-nya dari pasien COVID penyintas. Ini kan basicnya mau plasma konvalesen. Kalau antibody, kalau si stem cell sekretom ini basicnya stem cell. Saya harus mendapatkan stem cell dari bayi. Lah kalau dari tali pusat bayi. Lah kalau kemudian penyintas tali pusat penyintas ini kan pasti tali pusatnya sudah dikubur ya. Jadi ini enggak ya. Maksudnya tidak visible ya. Ya, kita bisa juga ngambil dari penyintas dari bone marrow. Jadi diambil dari sumsum tulangnya itu dicomot gitu sekian cc juga bisa. Tapi biasanya kualitasnya jelek. Tergantung dari orang tersebut. Kami sudah riset, kita bandingkan tali pusat, ari-ari, bahkan tali pusat sendiri kita bandingkan antara sepertiga lateral, sepertiga medial, sepertiga yang dekat bayi, itu kita bandingkan semua. Memang yang terbaik adalah sepertiga mendekati bayi. Itu hasil riset kami ya. Yang berikutnya, apakah virus sekretom menghambat replikasi? No. Virus itu secara sunatullah harus replikasi. Untuk mengapa? Karena ini janji Allah mungkin, perjanjian Allah dengan si virus ini. Virus ini kalau dia tidak replikasi, selesai, finish. Dia tidak akan ada virus lagi. Jadi ketika virus masuk, virus akan replikasi secara
secara terus-menerus melalui itu tadi. Ya, jadi siapa yang memotong replikasi? Apakah API kan? API kan nggak memotong replikasi. Begitu dia sudah masuk, dia bergerak terus. Tetapi Allah adil. Dia di-expiredkan dalam waktu yang singkat. Sehingga kalau kita bisa melewati badai itu, dia selesai sendiri. Itu siklus virus. Seperti kita kena flu, kan kita tunggu aja. Istirahat sebentar, minum jahe, 2-3 hari selesai. Sama seperti itu sebenarnya nih. Kita nggak usah terlalu worried. Nah, siapa yang menahan replikasi? Bagaimana mekanisme kerja si sekretom? Sekretom itu dipotong pabrik badai. Sehingga badainya mereda semua, yang pertama. Yang kedua, sekretom itu membangkitkan tentara kita, terutama dendritik plasmatoid. Sehingga dia bisa siaga 1 mukul si virus atau memusnahkan virus. Jadi yang bisa memakan virus, memusnahkan virus hanya imun sel kita. Tipe RNA hanya imun sel kita. Saya ulang-ulang, saya berkeyakinan hingga the future tidak akan ada obatnya untuk tipe RNA. Kenapa? Karena dia dicetak Tuhan untuk masuk ke DNA kita. Jadi kalau mau masuk ya, kalau dia kita mau aman, ya dari awal aja kita potong, jangan sampai dia gerak. Kalau dia sudah bergerak, nggak akan ada obatnya. Nah, jadi kerja kita, sekretom, potong badai, bangkitkan dendritik. Nah, dendritik akan melepaskan interferon akan memukul si virus, dan dendritik akan mencaplok si virus tersebut. Itu harapan dari sekretom. Maka sekretom juga bisa kita gunakan preventif tadi atau imunisasi di awal tadi, karena hasilnya juga terjadi peningkatan memori. Tapi kalau pada kasus COVID ini belum ada urusan memori ya, karena memang memorinya limfositnya belum cerdas, masih bingung, masih perang membara, jadi belum sempat cerdas mencerdas. Saya kira demikian, Prof. Ya, terima kasih Prof atas waktunya. Tidak terasa hampir 2 jam ya Prof ya. Ya, 2 jam. ya. Nah, ini materi yang sangat menarik. Sebenarnya banyak teman-teman yang masih ada pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, kita akhiri webinar hari ini, Prof ya. Ya. Saya sampaikan ke Dr. Ujang. Monggo Dr. Ujang. Halo. Dr. Ujang. Mungkin Dr. Ujang hari ini. Jadi atau Dr. Ujang mungkin sedang kemana? Mungkin saya mewakili Dr. Ujang menutup acara ini, dan terima kasih kepada Prof Agung atas waktunya untuk memberikan kita kuliah. Terima kasih Prof atas waktu dan waktunya. Ya. Matur nuwun sama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan, Ilmunya sangat menarik, Prof. Ya, moga dokter. Terima kasih Prof atas waktunya. Terima kasih ya. Saya semuanya saya izin live dulu. Ini waktunya saya harus masuk ke dalam minat juga nih. Ya. Maaf mengganggu waktunya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung tutup ya, teman-teman. Masuk kok. Teman-teman membutuhkan kuliah yang tadi ada di. Kemudian untuk materi PowerPoint-nya mungkin nanti akan ditanyakan ke narasumber mau bisa dikasih atau tidak. Terima kasih.